Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Insya Allah kita semua selalu dilimpahi nikmat iman dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan saya Romi Fibri dalam program Islam yang Berkemajuan. Dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang memaknai multikulturalisme. Dan sudah hadir di studio TVmu di Menteng Raya Jakarta, Bapak Dr. Abdul Mukti, Sekretaris PP Muhammadiyah. Mas Mukti, alhamdulillah sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Dan cerah sekali sepertinya Mas. Mudah-mudahan kecerahan ini, keceriaan ini dirasakan, dinikmati oleh seluruh pemirsa TVmu dimanapun berada. Amin, amin, amin. Nah Mas, kita akan berbincang tentang memaknai multikulturalisme. Sebenarnya ini tema yang kalau disebutkan ini sepertinya ringan, tapi tema ini berat Mas. Karena seperti contoh terkini itu, tentu Mas Mukti mengikuti Charlie Hebdo ya, kasus Charlie Hebdo di Perancis. Itu kan sebenarnya kasus yang multikulturalisme yang sangat real. Di sana mungkin biasa orang mau ngejek-ngejek siapapun, termasuk ngejek Nabi, bahkan ngejek Tuhan pun orang di sana cuek, biasa. Bahkan di tempat lain mungkin ada juga yang begitu. Nah, tapi ketika kita melihat dalam sudut pandang Islam kan ada benturan dong sepertinya. Nah, kita akan diskusi tentang ini, termasuk bagaimana benturan itu harus kita antisipasi. Nah, pertanyaan pertama saya Mas, untuk mengawali bincang kita kali ini. Mas Mukti melihat kasus Charlie Hebdo ini seperti apa sebenarnya? Ya, saya melihat itu sebagai suatu bentuk konkret bahwa clash of civilization atau clash antar peradaban, perbenturan peradaban ya, itu tidak hanya terjadi dalam lingkup antar negara, tapi juga terjadi dalam lingkup suatu negara. Karena dalam suatu negara yang modern seperti sekarang ini, masyarakat itu hidup dengan kultur yang berbeda-beda, dengan nilai yang berbeda-beda. Sehingga kasus Charlie Hebdo itu menurut saya adalah satu bentuk juga dari clash of values atau benturan antar nilai dari dua kelompok masyarakat yang berbeda. Satu adalah kelompok masyarakat sekuler yang dia memang tidak hanya berusaha untuk memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga mereka yang secara sengaja berusaha untuk melemahkan agama, dan dengan cara itu kemudian mereka menghina orang-orang yang beragama, menyerang ajaran-ajaran agama, dan kemudian juga menjadikan agama sebagai bagian dari canda tawa, bagian dari humor dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah kelompok masyarakat yang sangat taat kepada ajaran agama dan kemudian sangat menghormati figur-figur suci atau figur-figur terhormat dari agama yang dianutnya. Dan kemudian karena kecintaannya kepada figur-figur terhormat itu dan juga karena komitmennya kepada agama, maka mereka ini terpanggil untuk bergerak melawan siapapun yang melakukan penghinaan kepada agamanya, penghinaan kepada keyakinannya, atau kepada tokoh-tokoh yang dicintainya. Nah, kasus Charlie Hebdo yang kemudian berbuntut kepada penyerangan itu menurut saya bermula dari clash ini. Yang clash ini terjadi karena masing-masing pihak saling memutlakkan apa yang diyakininya, dan kemudian tidak menghormati eksistensi kelompok lain yang berbeda dengan dirinya. Sehingga pada konteks ini tentu kita bisa melihat bahwa Charlie Hebdo dan para editornya adalah kelompok-kelompok yang masuk kategori pertama tadi itu. Mereka bukanlah orang yang taat beragama, bahkan beragama pun mungkin tidak, dan sering kali melakukan mocking atau penghinaan. Dan yang satu lagi adalah kelompok yang beragama yang dia mengekspresikan kecintaannya kepada agama dan tokoh yang dicintainya secara keliru,
secara emosional dan melanggar hukum. Nah, inilah yang bisa saya lihat pada konteks kasus Charlie Hebdo, dan mungkin pada kasus-kasus lain meskipun tidak berujung kepada kekerasan, misalnya kasus Jyllands-Posten terhadap satu media di Denmark yang juga melakukan hal yang serupa, dan yang juga karikatur Nabi juga gitu. Dan memang kalau kita lihat kan yang menjadi objek dari olok-olok kelompok ini kan tidak hanya Nabi Muhammad itu. Yesus juga diperlakukan yang serupa, Paus juga begitu, tokoh-tokoh politik juga begitu. Tetapi kalau itu berkait dengan agama, maka sekali lagi ini bukan menjadi persoalan yang sederhana, tapi juga persoalan yang sangat kompleks. Selain persoalan yang berkaitan dengan clash of values atau clash of civilization atau clash of culture, clash antar budaya, peradaban atau nilai, menurut saya juga berkait dengan bagaimana negara mengembangkan kebijakan tentang masyarakat multikultural di negaranya. Ini menurut saya juga salah satu buah dari kebijakan yang keliru mengenai multikulturalisme di negara Perancis. Dan ini yang kemudian menurut saya nanti bisa kita kaji lebih lanjut dalam konteks ini, bagaimana kelompok-kelompok Muslim ini bisa menjadi begitu radikal, dan kemudian mereka yang tinggal di Perancis sekian lama tidak menjadi bagian dari masyarakat di mana mereka berada. Saya kira sebagiannya adalah karena polisi negara menyangkut multikulturalisme yang tidak tepat. Mas Mukti, dalam kasus ini kan akhirnya yang membuat kita garu-garu kepala nih kan, di satu sisi yang satu merasa enggak, biasa saja kok saya melakukan ini, tapi di sisi lain yang merasa bahwa perbuatan itu mungkin salah, tidak benar, bahkan menghina, kemudian melakukan juga situasi yang juga membuat mereka akan dikatakan sebagai salah karena kekerasannya dan segala macam. Ini kan akhirnya seperti ayam dan telur nih, mana yang duluan dan segala macam. Akhirnya kan nggak mungkin juga mengatakan dua-duanya salah nih, atau ya tadinya ini tapi kemudian ini. Akan rumit Mas situasinya. Nah, bagaimana melihat ini Mas? Pendek saja Mas. Ya, tadi saya kira ada pemutlakan terhadap nilai yang diyakininya itu, dan kontekstualisasi dari keyakinan terhadap nilai yang salah atau keliru. Dan aplikasinya kemudian menjadi berbeda. Iya. Itulah makanya memaknai kebebasan secara absolut yang tanpa batas. Itu kan nilai. Dan ekspresi dalam bentuk satire yang menghina agama lain, itu kan ekspresi yang keliru. Sementara mencintai orang-orang suci, dalam konteks ini misalnya para pelaku yang sangat mencintai Nabi Muhammad dan Islam dengan begitu emosionalnya, dan dia meyakini itu sebagai sebuah kebenaran, kemudian melakukan pembelaan secara keliru dengan tidak mentaati hukum yang berlaku di negara itu. Ini saya kira faktornya karena tadi absolutitas terhadap nilai dan implementasi dari nilai yang absolut itu dalam konteks masyarakat yang tidak tepat. Baik, kita akan elaborasi lebih lanjut Mas, tapi kita harus break dulu sebentar. Pemirsa TV-mu jangan kemana-mana, sebentar lagi saya akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih, Anda masih bersama saya Romi Fibri dalam program Islam yang Berkemajuan, dan tetap dengan tamu kita, Bapak Dr. Abdul Mukti, Sekretaris PP Muhammadiyah. Mas Mukti, contoh Prancis ini benar-benar problem real multikulturalisme. Karena katanya di sana ini sangat banyak, kaum urban banyak, suku dari mana-mana banyak, tapi kok kemudian di sisi lain beberapa kejadian membuat mereka ini seperti orang yang tidak menerapkan kehidupan yang multikultural yang sebenarnya harusnya toleransinya besar dan seterusnya gitu. Apa nih yang sebenarnya terjadi Mas? Saya kira faktornya sangat kompleks ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi sejarah dan kemudian bagaimana masyarakat di negara-negara barat itu tumbuh, maka kita bisa melihat dalam
banyak sisi. Pertama, kalau kita lihat dari sisi historis, negara-negara Eropa ini membuka diri terhadap imigrasi itu lebih karena faktor kepentingan ekonomi. Kita tahu bahwa ketika Perang Dunia Kedua kan negara-negara Eropa ini ya kita katakan babak belur lah dengan peperangan yang cukup menguras energi dan merusak infrastruktur dan juga ekonomi itu. Nah, ketika kemudian mereka berusaha membangun kembali Eropa itu, mereka membutuhkan tenaga-tenaga kerja untuk mengisi sektor-sektor produksi, terutama adalah sektor produksi yang membutuhkan tenaga kerja kasar atau unskilled labor atau blue collar workers gitu kan. Pekerja kerah biru atau pekerja kasar. Kasar. Yang ini memang di dalam pengalaman banyak negara Eropa dilakukan dengan cara membawa atau mengundang atau memfasilitasi orang-orang yang berasal dari negara bekas jajahannya untuk masuk ke negaranya. Dalam kasus Inggris misalnya, mereka mendatangkan dari Pakistan, dari Bangladesh, India, dan negara-negara yang lainnya yang pernah dijajah oleh Inggris. Dalam konteks Prancis juga begitu. Mereka didatangkan dari Aljazair, dari Maroko, dan kawasan Maghribi atau Afrika Barat yang lainnya. Ada dua hal yang menarik dari sisi ini, Mas Romi. Yang pertama, kaum buruh ini kan awalnya datang hanya untuk mencari kehidupan. Ya. Tetapi seiring dengan itu, mereka juga mampu melakukan upaya penyebaran Islam di tempat baru di mana mereka berada. Akidah mereka tidak luntur, bahkan keyakinan mereka semakin kuat. Dan semakin berkembang. Nah, ketika kemudian mereka ini semakin berkembang, beberapa negara itu mengambil kebijakan open immigration policy. Kebijakan imigrasi yang terbuka, di mana mereka yang datang ini diizinkan membawa serta keluarganya untuk datang ke negara itu. Akhirnya mereka berkembang menjadi komunitas, yang komunitas ini tetap juga memelihara keyakinannya dan berusaha untuk hidup lebih baik. Tetapi kemudian seiring dengan waktu, ada persoalan politik yang terjadi di beberapa negara itu. Persoalan politiknya adalah kepanikan demografis. Kepanikan demografis itu terjadi ketika kaum imigran ini penduduknya makin besar. Kita melihat di Perancis itu kan misalnya Muslim itu sudah sekitar 6% lebih bahkan. Ada 6 juta lebih, 10%. Nah, termasuk Muslim terbesar di Eropa itu ada di Perancis. Ya. Nah, mereka ini juga seiring waktu karena ekonominya meningkat, pendidikannya juga membaik. Karena pendidikannya membaik, maka perlahan namun pasti mereka ini, keturunan kaum imigran ini, mulai mengisi sektor-sektor di dunia profesional. Mereka sektor-sektor penting dan kemudian mampu bersaing dengan orang-orang penduduk asli. Bahkan ketika ekonomi negara itu memburuk, mereka ini justru tampil dan menggeser mereka, sehingga muncul persoalan misalnya rasisme, rasa tidak suka kepada pendatang yang diekspresikan dalam berbagai macam bentuk gitu. Tapi sebenarnya awal mulanya adalah karena kepanikan demografis itu. Iya. Sehingga ketika saya mencermati film Fitnah yang dibuat oleh Geert Wilders di Belanda itu, dengan cara menghina Islam dan sebagainya itu, film singkat saja, tapi di bagian akhir film itu ujung-ujungnya adalah politik. Ketika dia memaparkan demografi Belanda tahun sekian, jumlah orang Islam sekian, dan dia mengatakan apa yang terjadi 20 tahun yang akan datang dengan negeri ini. Apakah kita biarkan Eropa berubah? Sehingga kemudian yang ketiga ada persoalan menyangkut identitas Eropa yang dikhawatirkan berubah dengan kaum imigran yang terus berkembang itu. Dan ketika bicara identitas Eropa, maka orang bisa dating back kepada sejarah peperangan antara umat Kristiani dengan umat Islam pada Perang Salib. Kemudian kepada kolonialisme, di mana mereka dulu menjajah dan sekarang mereka justru terancam akan dijajah gitu. Yang ini kemudian berkelindan
dengan berbagai macam isu lain yang berkaitan dengan persoalan security. Rasa tidak suka itu mendapatkan momentum dengan adanya misalnya tindakan kekerasan, katakanlah misalnya pemboman WTC dan macam-macam yang dikaitkan dengan kelompok Muslim, dan itu kemudian berdampak kepada munculnya kebijakan yang sangat merugikan kelompok Muslim. Ada persoalan yang kemudian di sini berkaitan dengan identitas. Persoalan bagaimana kewargaan itu harus dibangun oleh negara. Bagaimana sih sesungguhnya menjadi Perancis itu? Dan kalau mereka kembali kepada akar sejarah, ya menjadi Perancis itu ya menjadi Barat. Menjadi Barat itu berarti menjadi Christian based society, masyarakat yang dibangun di atas fondasi Kristen. Meskipun sebenarnya mereka ini juga bukan pemeluk Kristen yang taat. Karena di Perancis sesungguhnya hanya sekitar 3% orang Perancis yang ke gereja setiap minggunya itu. Yang tertinggi kan di Italia, yang sampai 19%, dan di Spanyol yang sekitar 18 atau juga 19% atau 20% ke gereja. Mereka sebenarnya sudah sangat sekuler, tidak gereja. Targetnya adalah kalau Kristen sudah berhasil mereka lumpuhkan dengan pendekatan itu, sekarang giliran Islam yang harus dilumpuhkan. Nah, ini berkelindan sehingga anti-Islam, merasa tidak suka kepada Islam dengan berbagai macam pencitraan pejoratif itu dibangun sedemikian rupa yang itu kemudian menimbulkan persoalan tadi, clash of cultures atau clash of values itu. Yang menurut saya juga sebagiannya ada, tadi saya menyebut kebijakan multikulturalisme Prancis yang tidak tepat itu. Karena ketika mereka membangun masyarakat multikultural di sebagian besar negara Eropa, yang dilakukan adalah bagaimana kelompok minoritas ini harus beradaptasi, mengikuti budaya, bahasa, tradisi dari mayoritas. Mas, minoritas yang mengikuti mayoritas dalam konteks multikulturalisme menarik, tapi kita tahan dulu, Mas. Kita jeda dulu sebentar, Mas Mukti, ya. Pemirsa TVMU, sebentar lagi saya akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama saya, Romi Fibri, dalam program Islam yang Berkemajuan, dan tetap dengan tamu kita, Dr. Abdul Mukti. Mas Mukti tadi menarik, bagaimana minoritas itu mesti mengikuti mayoritas, ataukah sebaliknya, ataukah membentuk bersama ketika dia berada dan hidup dalam satu rumpun, entah negara atau bangsa. Mana yang paling real terjadi sekarang, dan mana yang sebenarnya paling ideal, Mas? Kalau kita lihat dalam teori mengenai multikulturalisme, ada dua mainstream teori yang berkembang. Satu adalah teori salad bowl, gitu, atau mangkuk, keranjang salad, keranjang salad atau mangkuk salad atau apapun namanya, di mana di situ semua sayur mayur itu masih tetap terlihat identitasnya. Yang tomat tetap terlihat tomat dan masih tomat gitu, yang wortel yang masih wortel, yang kubis yang masih kubis gitu, yang kacang yang masih kacang, tapi mereka jadi satu di situ. Dan dalam satu tempat. Dalam satu tempat. Gitu. Yang kedua namanya teori melting pot, atau ya melting pot itu adalah tempat di mana semuanya melebur, yang kita bisa analogikan dengan misalnya minum teh atau kopi. Kopi ya. Yang kalau kita bicara kopi, sesungguhnya kan dia ada kopi di situ, ada gula di situ, mungkin ada creamer di situ, dan air tentunya. Dan ada air tentu kan gitu. Yang kemudian semua selain kopi ini nggak disebut, karena dia sudah melting, sudah mencair, sudah melebur. Ya, Mas Mukti minum kopi ya, bukan minum air kopi ya. Iya kan begitu. Nah kan kemudian jadi masalah, kenapa masih hanya kopi gitu. Kan ada gula, kan ada air, ada creamer, mengapa nggak disebut semuanya? Sehingga identitas itu menjadi hilang. Tapi kalau dalam konteks salad bowl tadi itu, semuanya masih. Nah kalau kita buat analogi ini dengan satu negara, maka negara itu adalah tempat di mana berbagai macam etnis itu bertemu. Dengan segala identitas budayanya, identitas etnisnya, identitas agamanya.
Dan kemudian dalam konteks kita berbicara mengenai multikulturalisme, maka kita kan sebenarnya mengakui kultur-kultur yang ada itu. Sehingga multikulturalisme itu dibangun di atas 4 prinsip. Yang pertama, bahwa setiap kultur dan kelompok yang ada itu harus diakui eksistensinya. Tidak boleh dinegasikan dan tidak boleh dinihilkan. Atau melebur dan hilang. Ya kan, jadi harus diakui semuanya. Dan ini yang di dalam Al-Quran, kalau kita membaca surat Al-Hujurat itu disebutkan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menjadikan kamu ini dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi tidak dinegasikan di dalam Islam eksistensi etnis saling itu. Lita'arafu, agar saling mengenal. Memahami. Karena itu maka implikasi yang kedua, ketika kelompok-kelompok itu tidak dinegasikan, artinya dia diakui eksistensinya, maka harus ada saling menghormati eksistensi dari kelompok itu. Ini prinsip yang kedua. Yang ketiga kemudian, ketika sudah saling menghormati, maka ada namanya proses interaksi. Interaksi di mana proses-proses alamiah terjadi, di mana mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda itu saling berinteraksi. Ada proses asimilasi di situ, ada proses adaptasi, ada proses akomodasi, tapi mungkin juga ada konfrontasi. Tetapi pada konteks ini harus ada yang keempat, regulasinya bagaimana? Nah, sehingga pada konteks ini kemudian kalau kita bicara mengenai multikulturalisme, regulasi ini yang menentukan mau ikut aliran mana. Kalau kita bicara pada konteks aliran, maka tentu kita kembali kepada Al-Quran tadi. Al-Quran sesungguhnya mengajarkan prinsip multikulturalisme dalam pengertiannya sebagai salad bowl itu tadi, bukan melting pot. Sehingga karena itu di dalam Al-Quran, misalnya ketika Rasulullah Muhammad membangun masyarakat Madinah, kita mendapatkan penjelasan eksistensi orang Yahudi tidak dinegasikan, tidak dinihilkan. Suku-suku tetap ada. Bahkan kalau kita baca surat Ar-Rum misalnya, dalam rangka membangun masyarakat yang multikultural itu ditegaskan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah adalah Allah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kamu berbeda-beda, ikhtilafu alsinatikum, berbeda-beda bahasa, wa alwanikum, dan berbeda-beda warna kulit. Sehingga pada konteks ini kemudian Islam mengajarkan bagaimana yang berbeda itu tidak hanya saling mengenal, tapi juga saling menghormati. Tidak boleh menghina keyakinan agama orang lain. Tidak boleh menghina orang karena mereka kita anggap lebih miskin, kulitnya lebih coklat, kita lebih putih misalnya, dan sebagainya. Kan tidak boleh begitu. Sehingga kemudian kalau kita lihat banyak kekerasan terjadi di berbagai belahan, itu kan karena politik identitas. Sehingga kekerasan seringkali terjadi ketika ada upaya untuk menghilangkan identitas kelompok. Saya pernah menerima tamu dari Amerika yang datang ke PP Muhammadiyah. Mereka ini kelompok-kelompok Muslim yang memperjuangkan hak Muslim Myanmar di Myanmar, suku Rohingya di Myanmar. Yang mereka inginkan apa? Pengakuan atas identitas mereka. Sehingga kalau kita ini ingin hidup secara damai dan dalam masyarakat multikultural, maka yang pertama tentu kita harus menghormati eksistensi setiap kelompok yang ada. Pada konteks Indonesia misalnya, kita ini kan masyarakat yang sangat multikultural. Ada orang Jawa, orang Sunda, dan sebagainya. Dan salad bowl ya. Harus menjadi itu. Tetapi semuanya harus punya satu prinsip bahwa ketika kita berada pada suatu tempat, maka kita harus membangun identitas yang saling menghormati dan menjunjung tinggi aturan di mana kita berada. Kita tidak boleh menjadi komunitas yang eksklusif, yang kemudian tidak menghormati orang lain. Dan kemudian, mengapa identitas ini perlu mendapat pengakuan? Karena dengan pengakuan identitas yang berbeda itu, orang bisa melakukan aktualisasi diri. Persoalan misalnya di Afghanistan, mengapa kekerasan itu terjadi? Sebagian karena kelompok mayoritas tidak mengakui minoritas, sehingga mereka sampai sekarang pun tidak punya bahasa nasional. Nah, betul. Banyak negara yang tidak punya bahasa nasional kan, karena tidak adanya jiwa besar untuk saling take and give itu.
Baik. Sehingga disinilah menurut saya prinsip Islam tentang saling menghormati menjadi penting. Sehingga dalam kasus Charlie Hebdo itu kita kaitkan dengan multikulturalisme di Eropa maupun di Indonesia. Masalah Eropa itu bisa saja nanti terjadi di tanah air kita ketika tidak ada regulasi yang menjamin eksistensi setiap kelompok yang ada di negeri ini. Baik. Kemudian yang kedua, tidak ada regulasi yang menjamin eksistensi kelompok-kelompok agama yang ada di negeri ini. Dan yang ketiga, tentu ketika tidak ada proses di mana secara alamiah masyarakat itu berinteraksi dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita maknai sebagai upaya kita menghormati yang lain, tetapi juga kemudian tidak menghilangkan identitas kita. Baik. Umat Islam menurut saya harus tetap menunjukkan identitas keislamannya, dan ini yang saya kira perlu kita acungi jempol kepada saudara-saudara kita Muslim yang minoritas yang ada di Eropa. Di tengah berbagai macam kesulitan, mereka masih bertahan dengan iman mereka, dan tentu mereka harus berjuang untuk mengembangkan Islam sesuai dengan kondisi negara di mana mereka berada, dan kemudian tentu bisa berinteraksi dengan yang lain. Baik, menarik sekali Mas Mukti, kita bicara dari Perancis, Inggris, Indonesia, dan bicara tentang identitas peradaban yang itu tema berat. Tapi sangat renyah Mas Mukti membahasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan juga para pemirsa TV-mu ya Mas Mukti ya. Terima kasih atas kehadirannya di studio TV-mu Mas Mukti. Dan pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda mengikuti program Dialog Islam yang Berkemajuan ini sampai akhir, dan insya Allah kita akan jumpa lagi dalam program yang sama, tentu saja dengan tema yang berbeda. Saya Romi Fibri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas.